يا رب أصلح حال أمة سيدي عندك هين عندنا متعسر. तकरीर अंग्रेज़ी खुदा की तलाश में आज़ी एक बुनियाद शर्त मुकर्रम अयाज़ महमूद ख़ान साहिब मुरब्बी सिलसिला एडिशनल वकालती तसनीफ़ बरतानिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pemurah ialah mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka tidak membalas dengan kekerasan, melainkan mereka mengucapkan, "Kami mendoakan keselamatan dan kesejahteraan bagimu." Apakah yang lebih tidak berarti daripada sebutir benih? Dari kedalaman yang nampak seperti ketiadaan, ia tumbuh menjadi pohon yang besar. Ketika akhirnya pohon itu berbuah, cabang-cabangnya merunduk ke tanah, bersujud di hadapan Tuhan untuk bersyukur atas segala karunia-Nya yang tak terhitung. Masih diliputi dalam kerendahan hati dan penghambaan, yang dulunya berawal dari sebutir benih, pada akhirnya menjadi sumber nutrisi bagi semua, dan dunia merasakan rasa manis dari buahnya. That once posed a threat to it find comfort and shelter under the shade of the tree. When finally the tree bears fruit, the branches fall to the ground even more, as if prostrating before God to thank Him for His countless blessings. Inilah cerminan dari apa yang kita saksikan pula dalam dunia rohani. Mereka yang paling dekat dengan Tuhan, terutama para nabi, lebih mengetahui daripada siapapun bahwa kita tidak dapat meraih kedekatan dengan Tuhan tanpa kerendahan hati. Hazrat Masih Maud alaihissalam menggambarkan hal ini dengan sangat indah dalam salah satu bait syair beliau dalam bahasa Urdu. Dalam pandanganmu sendiri, anggaplah dirimu sebagai yang paling rendah di antara semua yang lain. Boleh jadi dengan cara ini engkau dapat memperoleh jalan masuk ke dalam derajat fanafillah. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana benih yang pertama kali harus mengubur dirinya ke tanah sebelum ia menjulang tinggi hingga angkasa, maka begitu pula kita dalam pencarian kita kepada Tuhan harus mengubur ego kita sebelum kita dapat bangkit dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kenyataan mendalam inilah yang menjadi topik pidato saya hari ini, yaitu kerendahan hati, syarat utama dalam mencari Tuhan. Dalam ayat Al-Quran yang saya bacakan di hadapan Anda, Allah menyatakan bahwa ciri khas sejati dari ibadur Rahman, hamba-hamba Tuhan yang Maha Pemurah, adalah yang pertama dan paling utama, mereka bersifat rendah hati. Dan yang kedua, meskipun mereka berhadapan dengan orang zalim, mereka selalu menunjukkan belas kasih dan kebaikan. Maka pada hakikatnya, kerendahan hati adalah sifat mendasar yang memungkinkan kita untuk memenuhi hak-hak kepada Allah atau hukukullah, dan kerendahan hati pula yang memupuk hubungan kecintaan dengan sesama manusia, yaitu hukukul ibad.
Mari kita mulai terlebih dahulu dengan hak-hak kepada Allah. Tujuan utama keberadaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Meskipun setiap doa, setiap posisi, setiap gerakan dalam sholat memancarkan kerendahan hati, namun ungkapan terbesar dari semuanya adalah ketika seorang muslim bersujud di hadapan Tuhan dengan tawakal sepenuhnya. Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun." Seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud. Dengan cara demikian, Allah yang Maha Kuasa menanamkan pelajaran yang tak ternilai ke dalam hati kita, bahwa penghambaan kepada Allah dan ibadah itu bertumpu pada kerendahan hati. Namun tujuan sebenarnya dari hal ini adalah agar kita juga mencerminkan kerendahan hati ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana mungkin seorang muslim yang bersujud setidaknya 34 kali setiap hari dalam sholat 5 waktu dengan keikhlasan sejati bisa menganggap saudaranya lebih rendah atau menyakiti mereka dengan menampilkan keangkuhan dirinya di hadapan mereka? Namun ketika kita menyaksikan orang-orang di sekitar kita, sebagian ada yang merasa bangga dan jumawa akan martabat keluarga mereka. Ada juga yang bangga akan kekayaan mereka, keturunan mereka, jabatan dan kekuasaan mereka. Ada pula yang bangga akan ilmu dan studi mereka. Kita saksikan pada saat-saat tertentu bahwa ketika taraf ibadah orang-orang telah meningkat dan mereka mulai merasakan karunia Allah Ta'ala, alih-alih bertumbuh dalam kerendahan hati, hal ini justru memicu ego mereka dan mulai menganggap diri mereka lebih baik dari orang lain. Namun justru sebaliknya, Rasulullah SAW bersih dari keangkuhan bahkan secuil pun, meskipun beliau adalah yang paling suci dari antara semua manusia. Pada suatu peristiwa, Hazrat Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, ketika Allah telah mengampuni semua kekhilafan Anda, lalu mengapa Anda menanggung penderitaan sedemikian rupa dan berdiri begitu lama dalam ibadah hingga larut malam, sampai-sampai kaki Anda menjadi bengkak tanpa sedikit pun perasaan tinggi hati atau merasa berjasa?" Rasulullah SAW menjawab, "Afala akunu abdan syakura." Wahai Aisyah, jika demikian keadaannya, lalu apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Sungguh dalam diri Rasulullah SAW kita memiliki teladan yang paling indah. Justru kerendahan hati inilah yang menarik rahmat dan kasih sayang Allah dan yang menjadi sumber segala kemajuan rohani. Rasulullah SAW bersabda pada suatu kesempatan, ketika seorang hamba merendahkan dirinya dengan kerendahan hati, Allah yang Maha Tinggi mengangkat mereka ke langit ketujuh. Pada kesempatan lain, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang dapat masuk surga hanya dengan amal baiknya sendiri. Atas hal ini, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bahkan Anda pun tidak?" Beliau SAW menjawab, "Tidak, bahkan aku pun tidak, kecuali Allah menyelimputiku dalam jubah karunia dan rahmatnya." Perhatikanlah kerendahan hati Rasulullah SAW yang tiada bandingnya ini, bahwa meskipun bahwa seluruh alam semesta adalah untuk beliau, beliau tidak pernah merasa unggul atas amalan-amalan beliau sendiri. Huzur Anwar telah memberikan kita sebuah petunjuk yang mendalam. Huzur bersabda, pada zaman ini, jika kita ingin maju bersama sebagai sebuah jemaah atau bahkan meraih kesuksesan secara individu sebagai seorang Ahmadi, kuncinya adalah bersikap rendah hati dan senantiasa menjaga kerendahan hati. Karena Allah Ta'ala mewahyukan kepada Zat Masih Maud alaihissalam, Allah ridho dengan sikap rendah hati engkau. Hadirin sekalian, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, satu-satunya persembahan yang layak diterima di hadapan Allah adalah kerendahan hati. Kemudian beliau alaihissalam bersabda, amalkanlah sifat kerendahan hati. Mempelajari kerendahan hati itu tidaklah sulit. Bahkan sebenarnya apa yang perlu dipelajari? Pada hakikatnya, kita ini lemah dan hina, dan kita memang diciptakan untuk memiliki kerendahan hati. Pada zaman ini, Hazrat Masih Maud alaihissalam menunjukkan tidak hanya dengan kata-kata belaka, namun beliau juga menunjukkan contoh bahwa kerendahan hati dapat menarik kecintaan Allah Ta'ala. Setiap aspek kehidupan beliau larut dalam sifat ini. Hazrat Maulwi Abdul Karim Sahib meriwayatkan bahwa pada suatu hari yang panas di bulan Juni, saat Hazrat Masih Maud alaihissalam sedang berjalan-jalan di dekat situ, beliau berbaring di atas carpai dan tertidur. Carpai adalah ranjang tradisional khas India yang juga digunakan sebagai tempat duduk. Ketika Hazrat Maulwi Abdul Karim Sahib terbangun, ia terkejut mendapati Hazrat Masih Maud alaihissalam berbaring di atas tanah yang ada di bawahnya. Seketika, ia segera bangkit dengan menghormat. Namun Hazrat Masih Maud alaihissalam bertanya dengan lembut, "Mengapa engkau berdiri?" Beliau menjawab, "Huzur, bagaimana mungkin saya tidur di atas carpai sedangkan Anda tengah berbaring di atas tanah?"
Hazrat Masih Maud alaihissalam senyum dan bersabda, "Tadinya aku sedang menjagamu. Para remaja biasanya suka membuat keributan dan aku akan menghentikan mereka agar tidurmu tidak terganggu." Diriwayatkan bahwa pada suatu peristiwa, ada perselisihan antara Hazrat Imam Hasan dan Imam Husain radhiyallahu anhum. Imam Husain, sang adik, melontarkan teguran yang keras, namun Imam Hasan tetap diam dengan sabar. Di hari berikutnya, seorang sahabat Rasulullah SAW menyaksikan Imam Hasan sedang terburu-buru ke suatu tempat dan bertanya, hendak pergi kemana? Sang kakak menjawab, "Saya hendak meminta maaf kepada Husain." Sahabat ini yang pada hari sebelumnya telah menyaksikan perselisihan itu dan berkata, "Mengapa engkau harus meminta maaf? Husainlah yang seharusnya meminta maaf, karena dialah orang yang berkata kasar." Jawaban yang diberikan Imam Hasan sungguh menyentuh. Beliau berkata, "Justru inilah alasan saya harus pergi, sebab seorang sahabat telah mengabarkan kepada saya bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika dua orang tengah berselisih, maka orang yang lebih dulu mengajak berdamai akan masuk ke dalam surga 500 tahun sebelum orang yang satunya. Sekarang, jika Husain mendahului saya akan kehilangan segalanya, baik di dunia maupun di akhirat. Saya telah menderita karena perkataannya di dunia ini, dan saya juga tidak ingin kehilangan pahala di akhirat kelak. Itulah sebabnya saya harus menjadi yang lebih dahulu meminta maaf." Kita saksikan bahwa ketika dua orang berada dalam perselisihan, terkadang mereka tidak saling berbicara selama bertahun-tahun, bahkan sampai ada yang membalas dendam dengan mencelakai pihak yang lainnya. Namun jika kita ingin menumbuhkan kecintaan yang mendalam di tengah masyarakat, maka kita harus menampilkan kerendahan hati yang ditunjukkan Imam Hasan radhiyallahu anhu, karena inilah yang membuat kita mampu untuk mengulurkan tangan kita dan berdamai dengan saudara-saudara kita. Inilah kerendahan hati yang menyucikan hati kita dari kebencian. Inilah kerendahan hati yang menciptakan toleransi dan mengajarkan kesabaran. Inilah sebabnya Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, "Lepaskanlah egomu sepenuhnya dan singkirkanlah segala rasa saling mendendam. Bersikaplah rendah hati layaknya orang yang bersalah, meskipun kebenaran ada di pihakmu, agar engkau dapat diampuni." Kita terlalu sering terpaku untuk memenangkan perdebatan. Dalam debat agama pun, nampaknya hal yang terpenting adalah membungkam lawan debat. Meskipun niatnya tulus, namun terkadang suara menjadi naik dan kata-kata kasar pun terucap. Kenyataannya, meskipun kata-kata yang fasih dapat membungkam lawan, namun cinta, kebaikan, dan kerendahan hatilah yang dapat memenangkan hati. Inilah bentuk terbaik dalam tablik. Seperti ini pula lah cara Hazrat Masih Maud alaihissalam menyebarkan pesan Islam. Diriwayatkan bahwa jika penentang yang memusuhi Hazrat Masih Maud alaihissalam mengetuk pintu rumah beliau karena suatu keperluan, beliau akan menyambut mereka dengan penuh kecintaan, menanyakan kabar keluarga mereka, dan memberikan apapun yang mereka perlukan. Dan beliau alaihissalam akan menyampaikan, jika kalian memerlukan apapun, jangan ragu untuk datang kembali. Beliau tidak pernah menunjukkan keangkuhan atau menganggap diri beliau sedang berlaku baik dengan penentang. Nyatanya, beliau tetap senantiasa rendah hati dan memperlakukan mereka dengan baik. Suatu kali beberapa tamu Garamadi mendengar tentang Hazrat Masih Maud alaihissalam dan datang mengunjungi beliau di Qadian. Ketika mereka tiba di Langarkhana, mereka meminta barang bawaan mereka diturunkan, namun para pekerja yang tengah sibuk melayani tamu-tamu lainnya tidak segera memenuhinya. Para tamu yang kelelahan itu, yang telah menempuh perjalanan jauh lebih dari 2000 km untuk menemui Hazrat Masih Maud alaihissalam, merasa terluka oleh kurangnya perhatian itu dan segera kembali pulang. Ketika Hazrat Masih Maud alaihissalam mengetahui hal itu, beliau mengejar para tamu itu dengan berjalan kaki. Begitu cepatnya beliau berangkat sampai sulit bagi beliau untuk mengenakan sepatu. Meskipun para tamu berkendara dengan kereta kuda, Hazrat Masih Maud alaihissalam menyusul mereka dalam jarak sekitar 2,5 mil dari Qadian. Dengan penuh kecintaan dan kerendahan hati, beliau alaihissalam terlebih dahulu meminta maaf kepada para tamu, lalu bersikeras agar mereka kembali bersama beliau. Beliau meminta para tamu untuk duduk di atas kereta kuda, sementara beliau sendiri akan berjalan kaki menemani mereka.
Setibanya di Kadian, beliau alaihissalam sendiri mengulurkan tangan untuk menurunkan barang bawaan mereka. Namun para pekerja yang berada di sana segera maju dan mengambil alih tugas menurunkan barang-barang itu. Hadirin sekalian, ungkapan-ungkapan kebaikan dan kerendahan hati yang demikianlah yang dampaknya jauh lebih melekat bagi orang lain dibandingkan argumen atau perdebatan teologis kita. Dan inilah yang harus kita upayakan jika kita ingin membawa dunia kepada Ahmadiyah. Takbir, Hazrat Muhammad Mustafa, Islam Ahmadiyah, Ghulam Ahmad ki, Narae Takbir. Kemudian, kerendahan hati pula yang menumbuhkan cinta dan saling pengertian antara suami istri. Saat ini kita mendengar bahwa angka perceraian terus meningkat, seringkali karena perselisihan kecil. Dalam mulakat virtual, kita telah mendengar Huzur Anwar berkali-kali menasihati pasangan suami istri untuk menunjukkan kesabaran, untuk memaafkan kesalahan satu sama lain, dan mengingat bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna. Namun kita hanya dapat menerima nasihat ini jika kita menaklukkan ego kita dan menunjukkan kerendahan hati. Hazrat Masih Maud alaihissalam adalah seorang suami yang begitu baik hati dan penuh rendah dan penuh perhatian sehingga orang-orang berkata, beliau seringkali menuruti keinginan istrinya. Meskipun beliau memikul tanggung jawab yang besar, beliau tidak memiliki rasa keakuan dan tidak pernah mengharapkan perlakuan khusus apapun dari anggota keluarga beliau. Pada suatu peristiwa, beliau alaihissalam sedang menderita sakit kepala yang parah dan tengah beristirahat. Ada kebisingan yang cukup keras di dekat beliau. Hazrat Maulwi Abdul Karim Sahib bertanya, Huzur, apakah kebisingan itu tidak mengganggu Anda? Beliau alaihissalam bersabda, ya, aku akan lega jika mereka tenang. Maulwi Sahib bertanya, Huzur, lalu mengapa Anda tidak memerintahkan mereka untuk diam? Hazrat Masih Maud alaihissalam menjawab, Maulwi Sahib, sampaikanlah kepada mereka dengan lembut. Aku tidak tega mengatakan apapun kepada mereka. Bahkan saat menderita penyakit yang sangat parah, beliau memilih menanggung rasa yang tidak nyaman dalam diam daripada merepotkan orang-orang di sekitar beliau. Pada saat-saat tertentu, Hazrat Masih Maud alaihissalam akan meminta agar makanan disiapkan jika beliau merasa lemah atau sakit. Beliau kemudian dengan sabar menunggu sambil sibuk dalam pekerjaan beliau atau beribadah. Setelah beberapa jam setelah beliau alaihissalam teringat bahwa beliau masih belum makan, beliau akan bertanya dengan lembut mengenai makanan yang beliau minta. Dan jika disampaikan kepada beliau bahwa pelayan di rumah beliau itu lupa menyiapkan, beliau alaihissalam hanya akan senyum dan kembali tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beliau tidak pernah menegur mereka atau bahkan memberikan isyarat kepada mereka bahwa mereka harus lebih sedikit memperhatikan permintaan beliau. Ketika kita merenungkan teladan ini, mau tak mau kita akan merasa malu atas kelemahan kita sendiri. Jika setiap suami di setiap rumah menunjukkan walau sebagian kecil kerendahan hati dan kesabaran yang ditampilkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam dalam kehidupan rumah tangga, niscaya konflik-konflik yang melanda rumah tangga kita saat ini akan lenyap seketika. Pada suatu kesempatan, banyak wanita desa membawa anak-anak mereka yang sakit ke hadapan Hazrat Masih Maud alaihissalam, sedangkan beliau tengah sibuk dengan beberapa tugas penting. Namun beliau dengan sabar berdiri selama hampir 3 jam, mendengarkan keperluan dari masing-masing orang dan secara pribadi memberikan obat kepada mereka. Ketika Hazrat Maulwi Abdul Karim Sahib berkata, Huzur, hal ini sangat merepotkan Anda dan banyak waktu Anda yang terbuang sia-sia. Beliau alaihissalam menjawab, ini pun adalah pekerjaan agama. Mereka ini adalah orang-orang yang memerlukan dan tidak ada rumah sakit di dekat sini. Demi orang-orang inilah aku menyimpan obat-obatan ini, agar aku dapat melayani mereka ketika mereka membutuhkan. Hadirin sekalian, kita tidak boleh meremehkan kebaikan sedikit pun. Ada banyak orang yang menampakkan kerendahan hati yang nyata ketika berbicara dengan atasan mereka, namun mereka bersikap kasar dan menganggap remeh orang-orang di bawah mereka. Namun ujian sesungguhnya dari karakter seseorang bukanlah bagaimana kita berbicara kepada orang-orang di atas kita, melainkan bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang lemah. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, jadilah rendah hati, toleran, dan penuh niat baik, dan penuh kasih sayang terhadap makhluk Allah agar kamu dapat diterima oleh Allah. Melalui kerendahan hati pula kita dapat menekan dan mengendalikan amarah kita. Beliau alaihissalam bersabda, kesombongan dan keangkuhan berakar dari amarah. Dan dalam kasus tertentu, amarah itu sendiri merupakan hasil kejemawaan dan kecongkakan. Karena amarah muncul ketika seseorang menganggap dirinya lebih unggul daripada orang lain. Aku tidak ingin anggota jemaatku menganggap diri mereka lebih unggul atau lebih rendah, berperilaku sombong, atau memandang rendah satu sama lain.
Dikisahkan bahwa suatu ketika di tengah panasnya pertempuran, ketika Hazrat Ali radhiyallahu anhu akhirnya menaklukkan seorang prajurit yang kuat dan menghunus pelatihnya untuk memberikan pukulan terakhir, orang itu meludahi wajahnya. Hazrat Ali dengan tenang melepaskannya dan segera pergi. Karena bingung, sang prajurit bertanya, "Kau bertarung dengan gagah berani untuk mengalahkanku setelah berbagai upaya. Aku haus akan darahmu dan kau adalah musuhku. Lalu mengapa kau melepaskanku saat aku berada dalam genggamanmu?" Hazrat Ali berkata, "Sampai saat ini, aku bertarung melawanmu hanya demi Allah semata karena kau menyiksa orang-orang lemah. Namun ketika kau meludahi wajahku, hal itu membuatku marah. Sekarang jika aku bertarung melawanmu, itu bukan demi Allah, namun demi mengendalikan egoku." Setelah mendengar hal itu, semua tanda kekafiran terhapus dari hati sang prajurit dan ia pun menerima Islam. Inilah kerendahan hati dan kesucian hati yang mengubah musuh kita dan membawa orang-orang kepada Islam. Seringkali kita saksikan bahwa ketika orang-orang menduduki suatu posisi kekuasaan, meskipun mereka tampak sebagai orang yang lembut dan rendah hati seperti domba, tiba-tiba berubah menjadi serigala yang bengis. Terboyok oleh kekuasaan, mereka mulai memuaskan ego mereka sendiri. Mereka merendahkan orang lain. Seringkali mereka memerintahkan bawahan mereka untuk melakukan hal-hal yang mereka anggap berada di bawah kedudukan mereka sendiri. Not by dint of the sword, but with the power of humility. Rasulullah SAW bersabda, "Sayyidul qaumi khadimuhum." Pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi kaumnya. A religion of magnanimity in victory, a religion that does not shed blood, but rather slays the ego, a religion that strives to win the hearts. It is often observed, brothers and sisters, that when people assume Ketika seseorang bertanya kepada seorang pelayan Rasulullah SAW mengenai perlakuan beliau, sang pelayan berkata, "Memang benar, Rasulullah SAW mengkhidmati saya lebih dari saya mengkhidmati beliau. Semangat pengkhidmatan yang demikian juga tercermin dalam diri para khulafaur rasyidin setelah beliau SAW. Sudah menjadi kebiasaan Hazrat Umar radhiyallahu anhu untuk berpatroli di jalanan pada malam hari guna melihat apakah ada seseorang yang memerlukan bantuan. Suatu malam beliau menjumpai seorang ibu bersama anak-anaknya yang sedang duduk mengitari api unggun. Ketika Hazrat Umar menanyakan mengapa anak-anak itu menangis, sang ibu berkata bahwa mereka kelaparan dan kedinginan. Sang ibu berkata bahwa dia sedang menenangkan mereka dengan mendidihkan air dalam sebuah panci hingga mereka tertidur. Kemudian sang ibu berkata, "Aku memohon kepada Allah untuk menghakimi antara kami dan Umar." Kata-kata itu bagaikan anak panah yang menghujam hati Hazrat Umar. Tanpa mengungkapkan identitasnya atau merasa tersinggung, Hazrat Umar berkata kepada wanita itu, "Bagaimana mungkin Umar dapat mengetahui keadaan engkau?" Sang ibu membalas, "Umar berkuasa atas kami, namun dia mengabaikan kami. Adalah tanggung jawabnya untuk tahu." Dengan segera, Hazrat Amirul Mukminin tanpa mengucapkan sepatah kata pun, beliau radhiyallahu anhu bergegas kembali ke Baitul Mal dan mengambil sekarung tepung beserta bahan makanan. Kemudian beliau memerintahkan kepada pelayan beliau yang bernama Asim untuk meletakkan beban berat itu di punggungnya. Ketika Asim bersikeras untuk memikul beban berat itu, Hazrat Umar berkata, "Apakah engkau akan menanggung bebanku di hari kebangkitan?" Kemudian beliau segera pergi menemui wanita itu beserta anak-anaknya. Namun beliau tidak sekedar menyerahkan makanan lalu pergi. Beliau membantu memasak makanan dan beliau pergi ketika anak-anak itu selesai makan hingga kenyang. Baru saja beliau beranjak pergi, sang ibu berkata kepada Hazrat Umar tanpa mengetahui bahwa ia sedang berbicara dengan Hazrat Umar sendiri, sang khalifah kedua. "Sungguh, engkau adalah orang yang lebih baik dari Amirul Mukminin." Namun lihatlah kerendahan hati dan ketulusan Hazrat Umar. Orang biasa mungkin saja saat itu akan mengungkapkan identitasnya untuk membersihkan namanya. Tetapi tidak untuk Hazrat Umar. Ketika dituduh atas sesuatu yang harus diketahuinya, yang memang benar-benar di luar kemampuannya, Hazrat Umar tidak menegur perempuan itu atas kata-katanya yang tajam. Sebaliknya, beliau dengan diam mendengarkan keluhan perempuan itu, berempati dengannya, dan setelah menunaikan kewajibannya, beliau menjawab sederhana, "Mungkin Umar tidak seburuk kelihatannya." Kemudian beliau pergi. Baik kita seorang pemegang jabatan resmi atau tidak, kita semua adalah pengawas dan penjaga sesuai dengan lingkup kita masing-masing. Sebagai seorang ayah, seorang ibu, kakak beradik,
Sebagai anggota jemaat Hazrat Masih Maud alaihissalam, kita semua terikat dalam ikatan yang tidak dapat diputuskan. Dan ikatan ini bergantung bagaimana kita mengkhidmati satu sama lain dengan pengkhidmatan yang tulus, mengorbankan kepentingan kita untuk orang lain, khususnya mereka yang membutuhkan di tengah-tengah kita. Hal ini akan menyatukan kita dan menguatkan kita sebagai sebuah jemaah. Persatuan inilah yang menjadi ciri khas Khilafat Ahmadiyah. Namun sekali lagi, semangat saling mengkhidmati ini bersumber dari mata air kerendahan hati. Hadirin sekalian, suatu kali kita mendengar orang-orang berkata bahwa kami telah berdoa sepanjang waktu, namun Allah tidak mengabulkan doa kami. Kita harus menyadari bahwa terkadang doa-doa tidak terkabul dikarenakan dosa-dosa dan kelemahan-kelemahan kita sendiri. Terkadang Allah mengetahui bahwa apa yang kita minta itu bukanlah hal yang terbaik bagi kita. Di lain waktu, Allah menunda pengabulan doa agar kita belajar tentang kesabaran, ketekunan, serta semakin mendekatkan diri kepadanya. Ada sebuah kisah yang menyentuh hati mengenai seorang wali yang biasa berdoa kepada Allah, dan setiap malam ia mendengar suara dari langit bahwa doamu tidak terkabul, engkau ditolak. Namun ia terus berdoa dengan kerendahan hati dan kekhusyuan tanpa absen sedikit pun. Suatu malam, seorang muridnya ikut bergabung dengannya dalam berdoa, dan ia juga mendengar suara yang sama. Di malam berikutnya, ketika sang murid memperhatikan sang wali yang terus berdoa seperti sebelumnya, dia berkata, "Mengapa Anda terus berdoa, sedangkan Allah telah memberitahu Anda bahwa doa Anda ditolak?" Sang wali berkata, "Apakah engkau sudah mulai lelah setelah semalaman berdoa? Aku sudah mendengar suara itu dalam 30 tahun terakhir. Namun apa yang aku lakukan? Jika Tuhanku menetapkan aku ditolak, maka biarlah demikian. Aku tidak bisa berpaling dari hadapannya. Tidak ada tempat lain untukku mengadu." Atas hal tersebut, sang wali mendengar suara dari langit, "Wahai hambaku yang tercinta, aku mengabulkan seluruh doamu selama 30 tahun terakhir." Hadirin sekalian, jika kita ingin menerima rahmat dari Allah, kita harus tetap meminta kehadiratnya. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, ketika seorang pengemis mengetuk pintu rumah seseorang, ia tetap bersikukuh karena ia tahu bahwa pada akhirnya ia akan diberi sesuatu. Namun, kesadaran ini yang diperlukan untuk pengabulan doa memerlukan kerendahan hati. Kita tidak boleh memosisikan diri kita sebagai Tuhan dan menyalahkan Tuhan karena doa kita tidak terkabul. Karena jika kita melakukannya, pada akhirnya kitalah yang akan tetap dirugikan. Kerendahan hati dan kesabaran dikala datangnya cobaan dan derita memang sulit. Namun terkadang penderitaan yang kita tanggung dalam keheningan dan kerendahan hati tanpa mempertanyakan ketetapan Tuhan berseru lebih lantang daripada kata-kata maupun tangisan kita. Penghambaan yang tak kunjung padam dan tak kenal lelah dari seorang hamba yang rendah hatilah yang menyentuh jubah keagungan Allah, bagaikan seorang pengemis yang berpegang teguh pada sang raja seraya memohon belas kasih hingga tiba saatnya seluruh doa kita dikabulkan. Hadirin sekalian, hari ini kita adalah orang-orang yang benar-benar paling diberkati di muka bumi karena Allah telah menjadikan kita sebagai bagian dari jemaat Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dan melalui beliau, kita diberkati dengan adanya nizam khilafat yang merupakan pembimbing hidup kita di masa-masa yang penuh bahaya ini. Hadirin sekalian, hakikat dari baiat atau sumpah setia kita pun berasal dari mata air kerendahan hati. Sederhananya adalah, tidak ada yang namanya ketaatan kepada khilafat tanpa adanya kerendahan hati. Terkadang orang-orang mempertanyakan keputusan Khalifatul Masih dan berkata, kami hanya diwajibkan untuk menaati keputusan beliau yang ma'ruf. Hakikat dari baiat adalah menjual diri sepenuhnya, sehingga tidak ada lagi ego kita yang tersisa. Bagaimana mungkin seorang pelayan mempertanyakan tuannya? Baik kita mengetahui bijak atau tidaknya suatu keputusan, bukan tugas kita untuk mempertanyakan keputusan dari khalifah kita. Seharusnya kita menyatakan, sami'na wa ato'na, kami mendengar dan kami taat. Namun hal ini tidaklah mungkin tanpa adanya kerendahan hati. Berulang kali kita menyaksikan bahwa mereka yang tetap berpegang teguh pada khilafat dan anugerai keberkatan yang tak terhingga oleh Allah yang Maha Kuasa. Sementara itu, mereka yang dengan angkuh merasa lebih tahu daripada khalifah, mereka yang tidak mendengarkan perkataannya, serta tidak taat dengan kerendahan hati, dan mereka yang tidak tetap berada di balik perisai pelindung ini, pada akhirnya akan mengalami kerugian. Imam kita tercinta, Hadrat Amirul Mukminin Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis adalah simbol kerendahan hati. Siang dan malam, beliau tetap larut dalam tugas dan tanggung jawab yang tak terhingga yang telah Allah
letakkan pada pundak beliau. Ketika Anda dan saya sedang tertidur lelap, beliau tetap terjaga pada malam hari, mencucurkan air mata di depan Allah, mendoakan kita melebihi doa untuk diri beliau sendiri. Beliau tidak hanya mendoakan kita, tetapi juga memberikan nasihat tentang bagaimana kita dapat membangun hubungan yang lebih erat dengan Allah, baik melalui khutbah Jumat, mulakat virtual, melalui pidato, maupun melalui surat-surat yang tak terhitung jumlahnya, yang beliau tulis untuk para Ahmadi yang tersebar di seluruh dunia. Hadirin sekalian, kita hanya dapat memperbaiki diri kita jika kita mengakui kesalahan dan kelemahan diri kita sendiri, jika kita mengintrospeksi diri kita sendiri alih-alih menghakimi orang lain, serta jika kita mendengarkan perkataan khalifah kita dengan penuh kerendahan hati. Terkadang kita membohongi diri kita sendiri dan berpikir bahwa huzur tidak sedang berbicara mengenai diri kita, bahwa hal-hal yang berhubungan dengan rohani yang dibahas oleh huzur itu berkaitan dengan orang lain, bukan diri kita. Ini juga adalah bentuk dari keangkuhan. Hanya ketika kita sungguh-sungguh merasa bahwa huzur sedang berbicara dengan kita secara langsung, serta memandang diri kita sebagai hamba Allah yang rendah hati dan tak berarti, yang senantiasa perlu memperbaiki diri, barulah kita dapat menyucikan diri secara rohani, dan hanya dengan cara itulah kita dapat memperlakukan saudara-saudara kita dengan kebaikan dan kasih sayang. Inilah pesan khalifah kita tercinta yang beliau sampaikan kepada kita dengan usaha yang tak kenal lelah, dan dengan demikian rendah hatinya, hati kita luluh ketika beliau berkata kepada kita, tidak ada satupun kebaikan yang saya lakukan untuk jemaat, saya semata-mata sedang menunaikan tanggung jawab saya. Hadirin sekalian, bukankah sepatutnya setiap anggota jemaat berupaya meringankan beban khalifah kita yang merupakan seorang pemimpin yang begitu tulus, rendah hati, dan penuh kasih? Jika kita berupaya melangkah pada jalan yang dikehendaki uzur kita, dengan setitik jalan kerendahan hati, sebagaimana yang ditujukan oleh Uzur Anwar sendiri dalam membimbing kita akan sepenuhnya bertransformasi. Inilah satu-satunya cara yang dapat kita wujudkan dalam baiat kita kepada Zat Masih Maud alaihissalam dan Khilafat Ahmadiyah. Barulah kemudian kita akan menjadi pelayan dan khadim khilafat yang sejati, dan barulah kita akan membumbung tinggi ke angkasa dan tumbuh mekar layaknya benih yang ditanam di bumi. Namun bahkan saat kita tumbuh dan berkembang, kita tidak boleh lupa bahwa kita hanyalah benih yang rendah hati, tidak lebih dari itu. Dan jika bukan karena air surgawi yang tercurah kepada kita melalui tangan khalifah, niscaya kita sudah lama mati dikubur dalam tanah dan tak seorang pun akan mengetahui keberadaan kita. Saya akhiri dengan sabda Zat Masih Maud alaihissalam, bersukacitalah kamu sebab ruang untuk meraih huruf ilahi itu sekarang sedang sunyi sepi. Tiap-tiap bangsa sedang asyik dalam urusan duniawi dan tidak menaruh perhatian kepada apa-apa yang membuat Tuhan ridho. Maka sekarang adalah waktunya bagi mereka yang berkeinginan memasuki pintu ini, bahwa mereka dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, memperlihatkan kecakapannya, lalu memperoleh hadiah yang paling istimewa dari Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa Tuhan akan menyanyiakan kamu. Kamu adalah benih dari Tuhan yang sudah ditanam dalam bumi. Allah berfirman, benih ini akan tumbuh berbunga, cabang-cabangnya akan menyebar di segala arah, dan ia akan menjadi sebuah pohon yang besar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.